Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Arbitrage, Hedging, dan Spekulasi. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Aliahana Hanifa dengan NIM 106. Selanjutnya ada Lina Septiani dengan NIM 107. Selanjutnya ada Linda Febriana dengan NIM 109. Yang selanjutnya itu ada Nike Puji Rahayu dengan NIM 110, ada Dian Aprilia Pratiwi dengan NIM 111, dan Anissa Rahma Yuniar dengan NIM 114. Baik, yang pertama itu ada pengertian arbitrage. Arbitrage secara umum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dari adanya perbedaan antara dua pasar keuangan. Terjadi penyesuaian transaksi di mana keuntungan yang diperoleh berasal dari selisih harga pasar keuangan yang satu dan yang lainnya. Dalam arbitrage dikenal istilah risk free profit atau keuntungan tanpa resiko, yaitu suatu kondisi di mana tidak akan terjadi arus kas negatif dalam kondisi apapun dan terjadi arus kas positif atas sekurangnya satu keadaan pelaku arbitrage. Arbitrage terjadi pada berbagai komoditi dan instrumen keuangan seperti obligasi, saham, derivatif, dan mata uang. Arbitrage pada valuta asing terjadi karena adanya perbedaan tingkat kurs pada mata uang yang sama di beberapa tempat yang berbeda, seperti pada bank atau dealer yang berbeda. Aktivitas arbitrage pada akhirnya akan menyebabkan tingkat kurs menjadi sama di berbagai tempat. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri arbitrage. Terjadinya arbitrage akan mungkin terjadi dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, aset yang sama tidak diperdagangkan dengan harga yang sama pada setiap pasar. Yang kedua, dua aset dengan arus kas yang identik tidak diperdagangkan dengan harga yang sama. Yang ketiga, aset dengan nilai kontrak berjangka yang diketahui, di mana aset tersebut pada saat ini tidaklah diperdagangkan pada harga kontrak berjangka dengan dikurangi potongan harga berdasarkan suku bunga bebas resiko, atau terdapat biaya penyimpanan gudang atas aset tersebut yang tidak dapat diabaikan. Di dunia nyata, peluang arbitrage jarang muncul. Pedagang falas biasanya memiliki peralatan atau program komputer yang canggih untuk mengoptimalisasi proses transaksi. Jadi, untuk itu, meminimalkan keuntungan akibat jeda waktu pemrosesan transaksi. Selain itu, peluang arbitrage berkurang karena adanya biaya transaksi yang terlibat. Perbedaan harga antara nilai tukar sangatlah kecil. Oleh karena itu, agar arbitrage ini layak, transaksi harus melibatkan volume yang sangat besar. Seringkali, transaksi menggunakan margin trading untuk memperkuat pengembalian. Selain itu, seorang pedagang falas harus mengetahui biaya transaksi. Biaya transaksi yang tinggi potensial untuk menghapus keuntungan dari perbedaan harga. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Gimana jenis-jenis arbitrage? Yang pertama, arbitrase penggabungan atau arbitrase merger, di mana arbitrase ini merupakan terjadi karena dua perusahaan atau divisi menjadi satu bagian dalam upaya mengembangkan keuntungan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, arbitrase obligasi konversi. Pada jenis ini, di mana investor bisa mengembalikan obligasi kepada perusahaan penerbit dengan ditukarkan sejumlah saham perusahaan yang ditetapkan oleh sebelumnya. Kemudian di dalam obligasi saham ini sangat sensitif tiga hal. Yang pertama, suku bunga. Yang kedua, harga saham. Ketiga, obligasi selisih kredit. Dan kemudian ciri ketiga dari obligasi arbitrase yaitu yang pertama, deposit receipt, di mana security yang ditawarkan sebagai pengikut saham pada pasar asing karena terbatasnya jumlah modal atau investor pada bursa lokal. Yang keempat, arbitrase peraturan, di mana arbitrase peraturan atau regulatory arbitrase merupakan bentuk keputusan yang diambil perusahaan
saat terjadinya resiko keuangan. Saya Linda Fabriana, NIM 63010190109. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian heading. Nah, heading adalah istilah jika seseorang manajer keuangan internasional bermaksud menekan risiko melalui cara melindungi nilai transaksi atau aset yang dimilikinya. Nah, heading juga dipandang pula sebagai lindungan nilai. Lindungan nilai ini adalah sebuah posisi yang didirikan suatu pasar dalam upaya untuk mengimbangi eksposur terhadap fluktuasi harga di beberapa posisi yang berlawanan di pasar lain, yang tujuannya meminimalkan paparan satu untuk yang tidak diinginkan resiko. Nah, resiko bisa muncul dengan memiliki preferensi yang berbeda-beda di setiap agen ekonomi. Nah, dengan kondisi ini, resiko yang berbeda-beda, manajer dapat memutuskan kondisi yang sekarang mau heading atau tidak heading. Nah, resiko ini dapat terjadi dalam nilai tukar uang yang antara kenyataan dan harapan yang seringkali beda dengan kenyataan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hedging. Yang pertama yaitu future contract. Kuncoro menjelaskan bahwa future contract merupakan sebuah kontrak yang distandarisasi dan diperdagangkan pada pasar future yang terorganisir. Kemudian yang kedua yaitu forward contract. Menurut Hull, forward contract hampir sama dengan future contract. Pada perjanjian untuk menjual dan membeli aset pada waktu tertentu di masa yang akan datang dengan harga tertentu. Yang membedakannya adalah tempat perdagangannya. Kemudian yang ketiga ada money market hedge. Hedging pasar uang melibatkan pengambilan posisi di pasar uang untuk menutupi posisi utang atau piutang di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu ada currency option hedge. Teknik hedging tak selalu menguntungkan. Ketika mata uang rupiah terapresiasi terhadap mata uang asing, teknik hedging justru merugikan perusahaan. Currency option memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak lainnya. Kemudian yang kelima yaitu swap. Kontrak swap menurut Madura merupakan transaksi di antara dua pihak yang sepakat saling menukarkan arus kas di masa yang akan datang berdasarkan kesempatan tertentu saat kontrak dibuat secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Aprilia Pratiwi, NIM 111. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang strategi hedging. Terdapat beberapa strategi hedging yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan. Yang pertama yaitu arbitrase. Strategi arbitrase untuk hedging adalah teknik yang paling banyak digunakan di kalangan trader atau investor. Cara kerja strategi ini yaitu melakukan pembelian sebuah produk emiten atau saham, lalu segera menjualnya di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Melalui strategi ini, seseorang akan mendapatkan keuntungan dari nilai penjualan yang lebih tinggi dari pembelian. Yang kedua yaitu diversifikasi. Strategi kedua hedging adalah diversifikasi dan merupakan teknik yang paling direkomendasikan saat melakukan investasi. Sesuai kata pepatah, jangan meletakkan semua telur di satu keranjang yang sama. Begitu juga para investor juga disarankan tidak menyimpan semua aset atau uangnya hanya di satu tempat saja. Mengapa? Jika seorang investor menyimpan uangnya hanya di satu tempat, maka ketika instrumen investasi tersebut mengalami penurunan resiko kerugian, tentu sangat signifikan. Hal ini akan berbeda jika investor melakukan investasi di berbagai jenis instrumen yang berbeda, seperti properti dan makanan, sehingga jika suatu mengalami kerugian, masih ada kemungkinan mendapatkan keuntungan di instrumen investasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu average down. Strategi ketiga hedging ini adalah average down yang dilakukan dengan membeli saham secara bertahap ketika terjadi penurunan harga pada saham tersebut. Investor akan membeli sahamnya dengan harga lebih murah, sehingga ketika harga saham naik sampai mencapai di tengah harga pembelian pertama dan kedua, investor akan mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan dari pembelian kedua ini bisa menutupi kerugian di pembelian yang pertama. Yang keempat yaitu tutup tunai. Strategi keempat
pada hedging yaitu tutup tunai yang merupakan metode paling sederhana. Tutup tunai biasanya dilakukan ketika harga saham mengalami penurunan tidak menentu. Mengatasi hal ini, investor memilih untuk menyimpan uangnya secara tunai sebagai upaya melindungi kondisi finansial dan mengurangi kerugian. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tentang pengertian spekulasi. Istilah spekulasi mengacu pada proses pembelian dan penjualan aset yang mengandung risiko yang cukup besar, dengan harapan menghasilkan pengembalian yang baik dari perubahan tingkat harga yang diantisipasi. Tidak memperdagangkan investasi apapun secara acak, melainkan mengambil risiko yang telah dihitung dan dianalisis. Risiko dapat mengakibatkan hilangnya pengeluaran awal dalam kontrak berjangka atau dapat berubah menjadi hadiah. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai tentang perbedaan hedging dan spekulasi. Perbedaan antara hedging dan spekulasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hedging adalah tindakan mencegah investasi terhadap perubahan harga yang tidak terduga. Proses di mana spekulan memperdagangkan aset dasar dan elemen beresiko tinggi untuk mendapatkan keuntungan dikenal sebagai spekulasi. Yang kedua, hedging merupakan sarana untuk mengontrol atau menghilangkan risiko. Sebaliknya, spekulasi bergantung pada risiko dengan harapan menghasilkan keuntungan yang baik. Yang ketiga, hedging menawarkan perlindungan terhadap fluktuasi harga yang tidak diinginkan. Di sisi lain, spekulasi melibatkan risiko yang timbul untuk menghasilkan keuntungan dari perubahan harga. Yang keempat, hedger adalah risk averse yang mengamankan investasinya melalui hedging. Spekulan adalah pecinta risiko yang mengambil risiko dengan sengaja dan memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.